Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan laporan studi kelayakan proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Anugrah Jaya di Kabupaten Tulang Bawang. PT Anugrah Jaya berdiri pada tanggal 21 Maret tahun 2020, memiliki komoditas kelapa sawit, tempatnya di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Perusahaan ini berdiri dipegang oleh seorang manajer dan beberapa asistennya. PT Anugrah Jaya ini dapat dilihat di slide petanya, didirikan di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan luas lahan 1000 hektar dan komoditas kelapa sawit. Kecamatan Rawapitu ini memiliki lahan potensial sekitar 20.000 hektar dan 70% diantaranya memiliki karakteristik lahan gambut. Sarana dan prasarana di perusahaan PT Anugrah Jaya ini memiliki kantor, pabrik, aula, tempat ibadah, dan lain-lain. Ini memerlukan biaya sebesar 10 miliar sekian. Adapun fasilitas lainnya yaitu AC, kursi, meja, proyektor, komputer, dan printer serta lainnya memerlukan biaya sebesar 213 juta sekian. Pendiri perusahaan ini yang pertama manajer yaitu Adi Kurniawan. Tugasnya atau wewenangnya yaitu penyatuan, yakni bagaimana mengintegrasikan berbagai macam variabel yaitu karakteristik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya ke dalam suatu tujuan organisasi. Yang kedua, asisten manajer merupakan tenaga pimpinan pelaksanaan di tingkat kebun, terutama bertugas dalam bidang koordinasi dan pengawasan. Tanggung jawab kegiatan asisten manajer yaitu bertanggung jawab pelaksanaan dan kelancaran instruksi dari perusahaan. Yang ketiga yaitu kepala bagian administrasi dan keuangan. Tugas dan wewenangnya antara lain membuat laporan kepada manajer, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan asuransi perusahaan, bekerja sama dengan bagian pemasaran hasil dan untuk pemasukan uang dan pengendaliannya. Yang keempat, kepala tenaga kerja yaitu Faisal Saifur Rahman memiliki tugas membantu kepala bidang menyiapkan bantuan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Yang kelima, Fahmudin Sayyidus Suhur memiliki kepala sarana, memiliki wewenang yaitu merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, mengkoordinir pelaksanaan inventarisir, serta memberikan instruksi dan memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut. Yang terakhir yaitu kepala kebun Ahmad Agung Pratama. Tugas dan wewenangnya yaitu membuat rencana kerja, kemudian mengatur mandor-mandor agar memastikan dan mengatur anggotanya supaya rencana kerja yang sudah disusun bisa berjalan dengan baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Kurniawan. Baiklah, Saudara David, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi pemasaran. Yang pertama, market space dan market share. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan market space dan market share. Market space adalah perbandingan atau pengurangan antara produksi dengan konsumsi. Sedangkan market share adalah menunjukkan adanya suatu peluang
atau tidak pada suatu produk tersebut. Sebagai contoh, saya akan ambil pada tahun 2014. Konsumsi total TBS kelapa sawit pada tahun 2014 sebesar 450 juta sekian. Kemudian produksi total TBS kelapa sawit sebesar 170 juta sekian, dan didapatkan market space sebesar minus 280 juta kilogram sekian, dan menunjukkan pada market share adanya peluang karena nilai dari market space itu minus. Dan dapat kita lihat pada tabel market share, hanya ada satu tabel yang menunjukkan bahwa tidak ada peluang, yaitu pada tahun 2015. Dan dapat kita simpulkan pada usaha kali ini dapat menunjukkan bahwa adanya suatu peluang yang cukup besar. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai distribusi penjualan. Distribusi penjualan ini dilakukan di 3 daerah. Yang pertama Lampung Tengah 30%, kemudian Bandar Lampung 40%, kemudian Lampung Timur 30%. Mengapa kota Bandar Lampung lebih besar dengan jumlah 40%? Karena populasi manusia ataupun konsumsinya lebih besar. Kemudian di sini saya mengambil dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2028, sebanyak 9 tahun. Pada tahun 2020 menunjukkan total distribusinya sebesar 30 juta sekian, dan diakhiri pada tahun 2028 sebesar 15 juta sekian. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Evi Kusuma Wardani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ade. Di sini saya akan menjelaskan dari tahap pembibitan hingga tahap panen. Di perusahaan kami ini memiliki tahap pembibitan 2 tahap, yaitu ada pembibitan awal dan pembibitan utama, karena kami memakai komoditas kelapa sawit. Untuk pembibitan awal atau pre-nursery menghabiskan dana sebesar 1.454.415.523 rupiah. Selanjutnya ada KTT dari pre-nursery ini menghabiskan dana 69.300.000 rupiah, KTB 10.928.000, alat dan bahan 1.378.187.523 rupiah. Selanjutnya adalah tahap pembibitan umum utama atau main nursery. Di sini menghabiskan dana sebesar 1.213.213.081 rupiah, dengan KTT 436.080.000, KTB 111.424.000, alat dan bahan 708.709.081 rupiah. Dengan total keseluruhan dari pembibitan ini menghabiskan dana sebesar 2.714.628.604 rupiah. Dengan KTT-nya menghabiskan dana sebesar 505.380.000, KTB 122.352.000, alat dan bahan 2.086.896.604 rupiah. Selanjutnya adalah tahap TBM atau tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan ini menghabiskan dana sebesar 23.949.745.228 rupiah. Dengan KTT menghabiskan dana sebesar 821.100.000 rupiah, KTB 62.698.000, alat dan bahan 23.999.000
Untuk alat dan bahan serta apanya yang diperlukan dapat saudara lihat pada slide berikut ini. Di slide sudah tertera apa aja yang dibutuhkan dalam TBM. Selanjutnya adalah tahap TM. Tahap TM ini, tanaman menghasilkan ini, menghabiskan dana sebesar 12.445.193 rupiah, dengan KTT menghabiskan dana 466.900.000, KTB 34.040.000, alat dan bahan 11.515.505.193 rupiah. Untuk rincian dananya dapat saudara lihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah tahap panen. Tahap panen menghabiskan dana sebesar 3.951.656.733 rupiah, dengan KTT menghabiskan dana 462.990.000, KTB 223.850.000, alat dan bahan 3.291.816.733 rupiah. Itu tadi rincian dana dari pembibitan hingga tahap panen. Untuk rincian dana dapat saudara lihat dari slide-slide yang telah saya tunjukkan. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh saudara Faisal Saiful Rahman. Ya, terima kasih Saudari Evi. Di sini saya akan melanjutkan studi pemasaran tentang pengolahan pasca panen. Pengolahan pasca panen dilakukan dari tahun 2020 sampai 2043 dengan luas lahannya 920 dan populasi per HA-nya 143. Untuk potensi produksinya dari tahun 2020 sampai 2043 berjumlah 305. Sedangkan produksi per ton dari tahun 2020 sampai 2043 berjumlah 261.280. Pengolahan pasca panen dari tahun 2020 sampai 2043 mendapatkan pendapatan kotornya sejumlah 2.429.904.000.000. Dan selanjutnya rencana produksi. Rencana produksi dilakukan dari tahun 2009 sampai 2024. Di situ bisa lihat dari rumus-rumusnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan presentasinya oleh Saudara Ahmad Agung. Terima kasih untuk Saudara Faisal. Saya lanjutkan untuk presentasi studi pemasaran cash flow. Nah, untuk cash flow ini saya bacakan untuk laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk laba bersih sebelum pajak ini berjumlah 34.445.420.000 rupiah. Dan seterusnya untuk pajak. Nah, untuk pajak ini 4.133.450.000 rupiah. Dan untuk laba bersih setelah pajak itu 30.331.969.000 rupiah. Terusnya untuk analisis kelayakan untuk BEP break even point nomor 1 lahan dan bangunan. Untuk lahan dan bangunan ini membutuhkan biaya total 10.789.500 rupiah. Maaf, 500.000 rupiah. Untuk nomor 2 gaji karyawan tetap. Nah, untuk gaji karyawan tetap ini untuk total itu 427.500.000 rupiah. Nah, terusnya untuk anggaran kegiatan. Nah, untuk anggaran kegiatan ini 22.885.000 rupiah. Nah, untuk anggaran kegiatan lainnya itu berjumlah 213
miliar 647.000.000 rupiah. Nah, untuk total yang lain itu untuk total keseluruhannya itu berjumlah 1.801.959.759.000 rupiah. Nah, itu presentasi. Saya serahkan kepada saudara Famu. Saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Agung. Di sini saya Famudin Syedi Suhur akan menjelaskan tentang tabel nomor 5, yaitu perhitungan BEP. BEP adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan model yang digunakan untuk menghasilkan laba berada pada posisi yang sama. Dan dapat kita lihat pada tabel, BEP dengan satuan kilogram mendapatkan nilai 455.377 dan BEP dengan satuan rupiah mendapatkan nilai 455.371. Kemudian payback periode. Payback periode adalah pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu yang sudah ditentukan. Dan perusahaan kami dapat mengembalikan modal atau mendapat keuntungan setelah 5 tahun atau kurang lebih 5 tahun 1,6 bulan. Kemudian net benefit per cost. Net benefit per cost yang didapat yaitu 1, yang berarti proyek atau usaha ini sangat layak untuk dilakukan. Dan dalam tabel NPV, gross benefit per cost, mendapatkan 1,23 dan IRR yang didapat min 11%. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.